Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah kabarnya? Mudah-mudahan semuanya baik semua ya, sehat semua. Semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah ketemu lagi dengan ustazah. Hari ini kita akan belajar kembali yaitu tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, muatan IPS. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah agar kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini, tujuan pelajaran kita adalah mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua, mampu memberikan contoh pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, mampu memberikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, mari kita praktekkan apa yang sudah Allah firmankan dalam kitab suci Al-Quran kita ya. Karena Allah sudah berikan semuanya di bumi apa yang Allah ciptakan untuk manusia. Yang materi pertama yaitu sumber daya alam manusia. Ya. Sumber daya alam yang pertama yaitu yang ada di laut, yaitu berupa tambang ya, yaitu bahan bakar. Yang kedua yaitu yang berada di laut ya, ada ikan ya yang bertaburan ya di bumi Allah ya. Allah menciptakan tumbuhan padi ya. Nah, gambar-gambar tersebut adalah aneka sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Adakah sumber daya lain selain sumber daya di atas? Tahukah kamu jenis-jenis sumber daya alam tersebut? Ayo, kita lihat. Sumber daya alam adalah sumber yang semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencakup segala kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Ya. Yang pertama, apa itu sumber daya alam hayati? Ya. Sumber daya alam hayati adalah semua kekayaan alam yang berupa makhluk hidup atau biotik. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Semua kekayaan alam yang berupa benda mati dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berdasarkan ketersediaannya ya yang berada di alam ini yang Allah sudah ciptakan, sumber daya alam terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Sumber daya alam tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, kita bisa buatkan peta pikirannya seperti ini ya. Sumber daya alam bagi dua, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya yaitu yang dapat diperbaharui bahan pangan, sandang, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, obat tradisional, dan produk perawatan tubuh serta ya, peralatan olahraga. Sedangkan tidak dapat diperbaharui yang berada di alam,
ya yang yang akan habis ya kalau kita pergunakan. Minyak bumi, gas alam, batu bara, serta barang tambang logam dan non-logam. Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya yaitu dari hewan, ya. Kemudian ada sapi, hewan sapi, ada ikan, ya. Kemudian ada domba, ya. Kemudian tumbuhan, ya. Nah, kemudian ada dari tumbuhan yaitu pohon yang menghasilkan furniture, ya, yaitu bangku, ya, meja, ya. Kemudian menghasilkan dari tumbuhan juga yang berupa dari bulu angsa, ya. Kemudian dipakai ya untuk pembuatan kok, ya, yang digunakan untuk alat olahraga, ya. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, contohnya yaitu emas, ya. Itu dari alam. Kemudian yaitu dari bahan bakar, ya, yang terdapat di bawah laut. Kemudian ada tambang, ya, yang diambil juga dari alam, ya. Nah, anak-anak ustazah, ya, pemanfaatan jagung selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia dari tumbuhan jagung. Jagung mempunyai banyak manfaat, ya, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, ya. Tentu anak-anak saja pernah lihat kan kerajinan dari jagung, kulit jagung, ya. Yang selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Karena apa? Perbedaan kondisi alam. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh persebaran, ya, masing-masing sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu di Sumatera, ya. Banyak di pegunungan dibudidayakan kopi, ada coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar, ya. Kemudian di Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi yaitu menghasilkan teh, kopi, dan kina. Di dataran rendahnya persawahan yang tersubur di Indonesia. Di pesisir pantainya budidaya ikan laut, rumput laut, petani garam, dan penjemuran ikan asin, ya. Kemudian di Kalimantan, nah ini di tempat kita sendiri, ya. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Ya. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, ada pegunungan, ya. Di situ ada juga. Nah, selanjutnya adalah di Sulawesi, ya. Di Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Ya. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa.
banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Ya, tentu anak-anak ustazah melihat ya, kita lewati jalan raya menggunakan aspal. Ya. Nah, ini adalah bentuk pala jagung ya. Gambarnya pala seperti itu ya, anak ustazah, itu tumbuhan pala ya. Aspal ya. Kemudian ada di Papua. Kita lihat di Papua sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Kemudian bahan makanannya sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan pokok. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Ya. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Ya. Selanjutnya, ya, alhamdulillah materi kita selesai, anak-anak ustazah. Selanjutnya adalah ya, kita berlatih ya, anak-anak ustazah, latihan ya. Kalau kalian sudah paham, ya insya Allah ya, anak-anak ustazah tentu tahu ya. Kalau kita sering membaca, sering melihat, sering banyak pengalaman, insya Allah ya mudah untuk melakukannya. Di sini ada tugas ya. Kamu sudah mengetahui aneka barang tambang yang ada di Indonesia. Tadi ya sudah ada beberapa contohnya yang tadi dalam materi. Nah, sekarang Ustazah minta kalian sebutkan aneka sumber daya alam yang kamu ketahui, yang lain atau yang sudah kalian ketahui ya. Kemudian tulis sumber daya alam tersebut beserta pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari pada peta pikiran ya, yang contohnya seperti itu. Boleh dalam bentuk lain ya, anak ustazah. Jadi sumber daya alam di Indonesia apa? Kalian tulis di situ ya. Kemudian manfaatnya boleh disebutkan untuk apa di bawahnya ya. Seperti jadi contohnya ya, misalnya jagung. Di bawahnya manfaatnya untuk bahan makanan pokok ya. Nah, alhamdulillah anak-anak ustazah ya. Hari ini itu saja pembelajaran muatan IPS. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahami, tetap semangat ya, untuk selalu senang dalam mengerjakan tugas ya. Insya Allah nanti mendapatkan barokah dari Allah ya kalau kita mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Kerjakan tugas langsung dikerjakan supaya pekerjaannya tidak bertambah dan tambah banyak ya, karena kedisiplinan adalah sumber utama kesuksesan insya Allah dunia dan akhirat ya. Nah, alhamdulillah anak-anak ustazah, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Dari ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.